Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Injiro Putika Dea, SMA CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ini kami secara berkelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait kuis Sistem Informasi Manajemen. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama William Nurjaya dengan NIM 001, Hafizatun Nurul Nafaza dengan NIM 017, Almas Rikdo dengan NIM 022, Devi Belevo dengan NIM 029, Lintang Ramadiani dengan NIM 043, dan Muhammad Khairul Firdaus dengan NIM 047. Untuk pertanyaan pertama yakni apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF, mengapa? Ya, NSF membutuhkan implementasi sistem Enterprise Resource Planning ini karena dalam hal ini didasarkan pada kondisi di mana terdapat ketidakterpaduan antara divisi. Contohnya, penjualan masih menggunakan spreadsheet dan gudang masih menggunakan sistem manual dengan kartu stok, yang menyebabkan fragmentasi data, ketidakefisien operasional, dan kurangnya visibilitas informasi secara real-time. Nah, sistem ERP ini mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama, contohnya dari segi keuangan, gudang, lalu penjualan, produksi, dan lain-lain dalam satu sistem terpadu, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk pertanyaan kedua, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan tersebut? Untuk analisanya yakni sistem ERP berpotensi mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh NSF. Untuk analisanya, yang pertama, pencatatan yang berbeda antar divisi. Nah, dari implementasi ERP ini menyatukan seluruh data operasional yang masuk ke dalam satu sistem yang terintegrasi dan real-time, sehingga menghilangkan ketidaksesuaian data antar departemen. Lalu untuk yang kedua, promosi dan diskon tidak terukur. Nah, model ERP seperti CRM atau Sales Management dapat menyediakan data analitik dan pelaporan profitabilitas dari promosi atau diskon yang dilakukan, sehingga dapat mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Lalu yang ketiga yakni efisiensi produksi. Nah, dengan modul Production Planning, ERP dapat membantu membuat jadwal produksi berdasarkan permintaan aktual dan prediksi yang lebih akurat, mengurangi kelebihan produksi maupun kekurangan stok. Yang keempat yakni biaya logistik yang mahal. Nah, modul Supply Chain Management atau SCM dalam ERP itu bisa mengoptimalkan rute distribusi, pemantauan armada, serta perencanaan pengiriman yang efisien dan juga mengurangi biaya distribusi. Lalu yang terakhir yakni fluktuasi permintaan distributor. Dalam hal ini, ERP mendukung forecasting dan demand planning sehingga perusahaan dapat menyesuaikan persediaan dengan pola permintaan dan menghindari pemborosan safety stock. Untuk selanjutnya yakni tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan juga solusi dalam implementasi ERP tersebut. Yang pertama yakni biaya yang tinggi dan investasi awal yang besar. Nah, untuk solusinya yakni melakukan analisis cost benefit dan mulai dari modul prioritas seperti sales, inventory, dan SCM untuk mengurangi beban biaya pada awal melakukan ERP sistem ini. Lalu yang kedua yakni perubahan budaya organisasi dan resistensi karyawan. Untuk solusinya yakni melakukan pelatihan insentif dan komunikasi yang baik, serta libatkan karyawan sejak awal proses implementasi agar mereka merasa memiliki. Untuk yang ketiga yakni integrasi dengan sistem yang lama. Nah, untuk solusinya yakni memilih sistem ERP yang fleksibel dan modular atau menggunakan pendekatan migrasi bertahap agar tidak mengganggu operasional berjalan. Lalu yang terakhir yakni waktu implementasi yang lama. Untuk solusi dari permasalahan ini yakni menyusun roadmap ataupun timeline implementasi yang realistis dan gunakan konsultan ERP yang berpengalaman. Baik, selanjutnya bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP, sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yang pertama, CRM mencatat permintaan pelanggan dan feedback dari saluran penjualan, baik dari distributor, toko retail, maupun marketplace. Lalu yang kedua, informasi dari CRM ini dikirim ke ERP yang akan menganalisis tren permintaan dan mengirimkan sinyal ke modul SCM
untuk merencanakan kebutuhan bahan baku, produksi, dan juga distribusi. Lalu yang ketiga, SCM mengatur jadwal produksi dan juga logistik berdasarkan data permintaan aktual dan juga histori. REP ini juga mengelola data keuangan, biaya logistik, dan juga stok secara real time. Lalu yang keempat, semua informasi diolah kembali oleh CRM untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan cepat kepada pelanggan. Jadi dengan alur ini, NSF bisa menekan biaya logistik, menghindari overstock, lalu merencanakan promosi lebih tepat sasaran, dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Sistem manual ini seperti spreadsheet dan kartu stok yang sangat rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan juga tidak mendukung pengambilan keputusan strategis secara tepat. Apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Lalu mengapa? Jadi model penjualan hybrid yang diterapkan oleh NSF berpotensi besar mendukung peningkatan pemasaran karena mencakup berbagai kanal seperti penjualan langsung, distributor, serta digital B2B dan B2C yang memungkinkan penetrasi pasar yang lebih luas. Namun tanpa sistem yang terintegrasi, potensi ini belum optimal. Masalah seperti pencatatan manual dan juga terpisah antara divisi membuat promosi sulit dievaluasi, permintaan sulit diprediksi, dan juga stok yang tidak terkendali. Jadi, model penjualan NSF bisa membantu meningkatkan pemasaran, tetapi efektivitasnya bergantung pada integrasi digital antar kanal agar data dapat dimanfaatkan secara real time untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran dan juga efisien. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Jadi, private industrial networks adalah sistem digital yang dibangun secara khusus untuk memperkuat koneksi bisnis antar perusahaan seperti antara produsen, distributor, pemasok, dan mitra logistik dengan sistem yang eksklusif, aman, dan juga real time. Lalu dibandingkan dengan marketplace umum, private network lebih unggul karena yang pertama, mendukung kerjasama jangka panjang antara mitra bisnis. Lalu yang kedua, data bisa dikendalikan penuh oleh perusahaan, yang dimana ini tidak tergantung oleh pihak ketiga. Lalu yang ketiga dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang spesifik, misalnya seperti pemesanan rutin, penyesuaian harga berdasarkan volume. Lalu dalam konteks NSF ini, private industrial network sangat relevan karena yang pertama, NSF memiliki banyak distributor dan DC di berbagai wilayah. Lalu permintaan dari distributor sering berubah, sehingga butuh sistem yang fleksibel dan juga real time. Lalu yang ketiga, marketplace umum hanya cocok untuk kanal B2C, sedangkan private network bisa mengatur alur pesanan B2B antar mitra secara sistematis. Jadi dengan private network, NSF bisa mengelola hubungan dengan distributor lebih efisien, memantau permintaan secara langsung, dan mengatur stok secara otomatis tanpa harus bergantung pada komunikasi manual. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF? Jadi, e-commerce menyediakan data transaksi dan juga perilaku konsumen secara langsung, yang sangat berguna bagi CRM untuk mengelola hubungan pelanggan dan memahami tren permintaan. Lalu data ini kemudian diteruskan ke SCM untuk menyusun perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga distribusi barang secara lebih efisien. Jika ketiganya terintegrasi dalam satu sistem, manajemen NSF bisa mengambil keputusan strategis berbasis data aktual seperti menentukan promosi, mengelola stok di tiap DC, lalu hingga merespon lonjakan permintaan tanpa menimbulkan pemborosan. Dengan begitu, proses bisnis menjadi lebih cepat, tepat, dan juga hemat biaya. Jadi menurut tanggapan saya dari video YouTube yang sudah diberikan, jika dikaitkan atau dibandingkan dengan buku Laudon bab Managing Knowledge, menurut saya sendiri bahwa yang sudah dilihat dari video YouTube tersebut, kalau yang dilakukan Walmart dalam mengelola pengetahuan dan informasi melalui teknologi itu sudah memakai kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini tuh sangat linear atau sangat sejalan dengan konsep dari sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System (KMS) yang sudah dijelaskan di dalam buku Laudon bab
bab Managing Knowledge tersebut. Nah, dalam buku tersebut itu dijelaskan bahwa bagaimana organisasi modern sangat memerlukan KMS atau Knowledge Management System yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif di seluruh organisasi atau perusahaan. Nah, KMS sendiri ini menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam belajar, berinovasi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, hal ini tercermin dalam strategi Walmart yang ditunjukkan pada video YouTube tersebut, bahwa di mana mereka itu mengimplementasikan berbagai teknologi AI atau kecerdasan buatan ini, salah satunya melalui penggunaan knowledge graphs untuk menciptakan jaringan pembelajaran yang saling terhubung. Nah, selain itu, Walmart juga menggabungkan sistem pembelajaran digital yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran atau single source of truth untuk materi pembelajaran internal mereka. Nah, langkah ini itu menunjukkan bahwa Walmart tidak hanya mengandalkan teknologi untuk operasional semata, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berbasis pada pengelolaan pengetahuan. Nah, dengan adanya KMS ini yang didukung dengan AI, Walmart mampu mendorong pembelajaran berkelanjutan bagi karyawannya sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan di berbagai lini organisasi. Nah, ini tuh sangat sesuai dengan gagasan Laudon yang ada di bab manajemen knowledge tadi. Nah, menurut tanggapan saya sendiri, penggunaan AI atau kecerdasan buatan oleh Walmart memang sudah sangat tepat. Mengapa? Karena skala operasional yang sangat besar dan rumitnya rantai pasokan global yang Walmart miliki. Nah, Walmart sendiri ini memang mengalami atau menghadapi banyak tantangan, mulai dari mengelola stok, memenuhi barang permintaan pelanggan, hingga menjaga efisiensi operasional sehari-hari. Nah, bisa dianggap tepat. Kenapa? Menurut saya, karena dari sisi efisiensi operasional, AI digunakan untuk mengoptimalkan manajemen inventaris, salah satunya yaitu sistem manajemen inventaris berbasis AI yang mampu memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan pelanggan dan dapat memastikan barang yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Nah, selain itu, dari sisi pengalaman pelanggan, AI juga digunakan untuk menciptakan layanan yang lebih personal. Contohnya seperti teknologi AI generatif yang mereka gunakan mampu memberikan pengalaman belanja yang lebih baik, mulai dari rekomendasi produk hingga interaksi digital sesuai dengan referensi masing-masing pelanggan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Walmart tidak hanya fokus pada efisiensi internal, tetapi juga ingin membangun kedekatan dengan konsumennya. Nah, dari sisi sudut pandang pengambilan keputusan, AI juga berperan besar terhadap teknologi yang mampu menyediakan insight atau wawasan secara langsung. Nah, sehingga manajemen ini tuh mengambil langkah secara produktif yang tidak hanya reaktif. Dengan adanya data yang dikelola secara real time, keputusan tersebut bisa diambil menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis fakta, bukan sekedar tebakan. Jadi, secara keseluruhan menurut saya implementasi AI di Walmart sudah sangat tepat, karena mereka tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk mengikuti tren, tetapi benar-benar mengintegrasikan strateginya dalam bisnis untuk menjawab tantangan-tantangan nyata, baik dari operasional, pelayanan pelanggan, maupun pengambilan keputusan manajerial. Oke, baik. Di sini saya akan melanjuti bagian dari soal nomor 2, yang dimana pada bagian C, analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis dan juga bagaimana hubungannya dengan konsep SCM atau CRM. Jadi untuk efisiensi proses bisnis sendiri, AI otomatisasi tugas-tugas seperti manajemen stok, pemrosesan transaksi, prediksi permintaan, dan juga penanganan pelanggan. Nah, ini juga membantu menurunkan biaya dan mempercepat pelayanan dan juga meningkatkan akurasi operasional. Dan bagaimana dengan hubungan dengan SCM sendiri? Teman-teman bisa lihat sendiri untuk hubungan dengan SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama, memprediksi permintaan dan penyesuaian supply. Kedua, optimisasi rute dan logistik distribusi. Dan yang ketiga, identifikasi potensi gangguan rantai pasok. Dan yang keempat, monitoring real time dari pemasok hingga konsumen. Jadi untuk hubungan dengan SCM sendiri atau supply chain management itu AI digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dengan mengurangi waktu penerimaan dan lebih baik mengelola inventaris. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan CRM sendiri?
bisa kita lihat sendiri, AI itu digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan secara rinci. Dan yang kedua, menyediakan layanan dan promosi yang dipersonalisasi secara otomatis. Dan yang ketiga, mendukung layanan pelanggan melalui bot cerdas dengan sistem saran produk. Jadi untuk hubungan CRM sendiri atau Customer Relationship Management, AI itu membantu memahami preferensi pelanggan dan juga memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi seperti penggunaan AI. Itu untuk memberikan pengalaman berbelanja yang sangat dipersonalisasi. Jadi untuk kesimpulannya, dengan integrasi antara SCM dan CRM itu melalui AI membantu Walmart mampu menyediakan produk yang tepat waktu dan juga kepada pelanggan yang tepat dengan efisiensi yang tinggi. Baik, selanjutnya melanjuti untuk soal nomor 2, yaitu dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan DSS, SS, dan tipe keputusan yang sesuai sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan. Untuk dampak terhadap DSS sendiri atau Decision Support System, di mana AI itu memperkaya DSS dengan yaitu pertama, analitik, prediktif, dan preskriptif. Untuk analitik prediktif sendiri itu berfokus pada memperkirakan atau memprediksi hasil di masa depan berdasarkan historis. Dan untuk analitik preskriptif yaitu melangkah lebih jauh untuk merekomendasi tindakan yang terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu visualisasi tren pembelian, dan yang terakhir penentuan stok dan penyesuaian harga berdasarkan data real time. Jadi untuk dampak terhadap DSS ini atau Decision Support System itu AI menyediakan data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu dampak terhadap SS atau Executive Support System, yang dimana SS di Walmart itu memanfaatkan AI. Yang pertama bisa kita lihat yaitu memberikan laporan strategis kepada eksekutif, yang kedua memprediksi peluang pasar, yang ketiga ada memberikan peringatan awal terhadap risiko bisnis. Jadi untuk dampak terhadap SS sendiri atau Executive Support System, AI itu memberikan wawasan mengenai strategis untuk manajemen tingkat atas dan merumuskan kebijakan dan strategi untuk perusahaan. Dan selanjutnya yaitu tipe keputusan yang paling cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Jadi untuk tipenya sendiri di sini kami mengambil yang paling cocok yaitu keputusan semi terstruktur. Mengapa? Jadi untuk AI-nya sendiri itu membantu dalam situasi di mana sebagian keputusan dapat diotomatisasi, tapi masih memerlukan penilaian manusia. Mungkin contohnya itu seperti kayak menentukan promosi mingguan berdasarkan tren belanja, tapi AI ini yang memberikan rekomendasi sehingga manusia sendiri yang akan memutuskannya. Selanjutnya soal ketiga mengenai platform TikTok. Adapun soal pertama adalah mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina, padahal developernya itu dari negara tersebut. Adapun TikTok tidak dapat diakses di Cina karena alasan kebijakan pemerintah dan strategi perusahaan. Meskipun TikTok itu dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan asal Tiongkok, aplikasi ini sengaja dipisahkan dari versi domestik yang bernama Douyin. Pemerintah Tiongkok memiliki regulasi internet yang sangat ketat melalui kebijakan yang dikenal sebagai Great Firewall yang membatasi akses warga negara ke berbagai platform asing. Jadi untuk mematuhi regulasi lokal, ByteDance itu menciptakan dua versi terpisah. Yang pertama The Douyin untuk pasar Tiongkok yang tunduk pada regulasi sensor dan kontrol data pemerintah setempat atau pemerintah Tiongkok, sedangkan TikTok untuk pasar internasional yang disesuaikan dengan norma dan regulasi negara-negara masing-masing atau negara-negara lain. Selanjutnya soal kedua mengenai dampaknya sendiri itu ada dua, dampak positif sama dampak negatif. Sekarang kita bahas dulu yang dampak positif. Adapun yang pertama
adalah adaptasi terhadap regulasi dan budaya lokal. Jadi Douyin itu mematuhi aturan sensor ketat Cina. Sedangkan TikTok itu mengikuti kebijakan pasar global. Perbedaan ini itu memungkinkan ByteDance tetap beroperasi di Cina dengan Douyin-nya sekaligus ekspansi ke 150 lebih negara dengan TikTok-nya. Hal ini sejalan dengan strategi multinasional di mana perusahaan mendesentralisasi operasional untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Yang kedua ada diversifikasi pendapatan. Menurut artikel, Douyin itu menyumbang 80% pendapatan ByteDance dari pasar Cina melalui iklan dan e-commerce atau live stream shopping. Nah, sementara TikTok itu mengandalkan pasar global, sehingga strategi ini itu bisa dikatakan sebagai ekonomi skala global dengan memanfaatkan keunggulan di masing-masing pasar. Nomor 3 adalah segmentasi pasar yang efektif. Jadi dengan membedakan TikTok sama Douyin itu ByteDance bisa menargetkan audiens yang berbeda dengan pendekatan yang sesuai. Misalnya kalau Douyin itu lebih banyak menjangkau di berbagai usia, bahkan sampai usia di atas 50 di Cina. Tapi kalau TikTok itu lebih populer di kalangan remaja sama dewasa muda secara global. Yang nomor 4, inovasi produk yang terarah. ByteDance itu dapat mengembangkan fitur yang khusus sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh, Douyin itu mengembangkan fitur e-commerce seperti Douyin Mall, shopping, live shopping. Nah, ini tuh cocok di pasar Cina. Sedangkan kalau TikTok itu lebih fokus ke kolaborasi antar kreator atau hiburan-hiburan yang viral. Selanjutnya adalah dampak negatif. Jadi yang pertama ada risiko reputasi dan politik. Pemblokiran TikTok di Amerika Serikat itu muncul karena adanya kekhawatiran keamanan data. Hal ini tuh menunjukkan bagaimana isu geopolitik itu mempengaruhi internasionalisasi bisnis. Yang kedua ada kompleksitas operasional dan biaya yang tinggi. ByteDance itu kan harus mengurus atau mengelola dua platform yang berbeda dari segi teknologi, infrastruktur, sama kontennya juga berbeda. Nah, ini itu pasti membutuhkan tim pengembang yang terpisah, infrastruktur atau server yang berbeda, operasional teknis lokal yang mungkin lebih spesifik, kayak gitu. Dampak yang ketiga adalah fragmentasi sistem dan keterbatasan skala global. Jadi perbedaan sistem menyebabkan terhambatnya integrasi dan ekspansi global. ByteDance itu kan tidak bisa menerapkan fitur-fitur Douyin secara langsung ke TikTok karena adanya perbedaan hukum dan budaya pengguna di luar Cina itu tadi. Nah, perbedaan kedua aplikasi ini antara TikTok dan Douyin itu menyebabkan atau membuat fragmentasi sistem dalam bisnis global. Jadi kedua aplikasi itu tidak bisa terintegrasi dan terkoordinasi sehingga pengguna itu tidak bisa saling mengakses konten satu sama lain. Nah, kenapa? Karena adanya perbedaan regulasi, budaya, sama kebijakan sensor di masing-masing negara. Selanjutnya, C. Apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerjasama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Jika sebuah manajemen atau organisasi ingin mengembangkan e-commerce di pasar Tiongkok, penting untuk memahami bahwa TikTok tidak tersedia di negara tersebut. Sebagai gantinya, ByteDance, perusahaan induk TikTok, mengoperasikan Douyin, aplikasi serupa yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok dan memiliki ekosistem e-commerce yang lebih matang. Berikut adalah beberapa pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus pada Douyin sebagai platform utama. Douyin memiliki lebih dari 700 juta pengguna aktif bulanan dan telah menjadi platform utama untuk social commerce di Tiongkok. Dengan fitur seperti live streaming, shopping, toko resmi dalam aplikasi Douyin Store, dan integrasi pembayaran lokal, Douyin memungkinkan pengalaman belanja yang mulus tanpa meninggalkan aplikasi. Yang kedua, pemahaman terhadap model interest e-commerce. Berbeda dengan model search-based e-commerce seperti Taobao atau JN.com. Douyin menerapkan model interest e-commerce di mana pengguna menemukan produk melalui konten yang menarik minat mereka, seperti video pendek atau siaran langsung. Strategi konten yang kreatif dan relevan menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi lokal. Tiongkok memiliki regulasi ketat terkait konten digital dan e-commerce. Douyin menerapkan sistem
moderasi konten yang sesuai dengan standar pemerintah, termasuk pembatasan pada jenis konten tertentu dan kewajiban untuk menyiapkan data di server lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat, integrasi dengan platform e-commerce lain. Douyin memungkinkan interaksi dengan platform e-commerce besar seperti Taobao dan JN.com. Memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari video atau siaran langsung. Memanfaatkan integrasi ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan konversi penjualan. Kelima, analisis kompetitor dan tren pasar. Melakukan analisis terhadap kompetitor dan memahami tren pasar lokal dapat memberikan wawasan berharga untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis ini. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, manajemen dan organisasi dapat merancang strategi e-commerce yang efektif dan sesuai dengan karakteristik pasar Tiongkok.